Oke, buat kalian yang udah nonton video wiring dari part 1, part 2, part 3, dan sekarang akhirnya masuk ke part 4. Di part 4 ini kita bakal pasang atau colokin semua engine wiring ini di mobil Nissan S14 ini dengan mesin SR20 DT. So, saya Murozi. Video kali ini kita akan pasang wiring engine yang sudah kita bikin, dan kita bakal integrasikan dengan sasisnya Nissan S14 ini dengan mesin SR20 DT. Nah, ini udah kita mulai memasuki part yang lumayan gampang. Ini kita tinggal menikmati hasil yang setelah kita kerjain di part 1, 2, dan 3. Sekarang kita laying kabel yang udah kita bikin di atas engine, kemudian kita masukin si kabel yang ke ECU-nya, yang ke sasisnya ini lewat firewall. Ini harusnya pakai grommet ya, cuman aku belum nemu grommetnya, jadi kita pasang aja dulu ke dalam untuk kabel yang nyambung ke ECU-nya. Dan di dalam kabel ini pekerjaannya akan jauh-jauh lebih sulit. Kalau kalian memiliki postur tubuh yang lebih besar, ini bakal susah banget untuk ngerjainnya. Karena aku juga sampai harus kayang-kayang seperti ini untuk dapat akses si kabel yang harus diambilnya itu. Selanjutnya tinggal kita tarik untuk kabel yang mana yang ke ECU, mana yang ke grounding, mana untuk auxiliary input, dan mana yang untuk ke sasis untuk integrasi dengan tachometer dan lain-lainnya. Setelah dirasa kabel yang di dalam kabin sudah cukup panjang, jangan terlalu kependekan juga, jangan terlalu kepanjangan juga. Kita pastikan posisinya untuk kabel yang utamanya tidak terlalu dekat atau tidak nempel dengan benda-benda panas seperti knalpot dan engine. Sebenarnya ini memang sudah didesain untuk automotive grade, cuman supaya lumurnya lebih panjang, jangan sampai engine harness kalian, wiring engine harness kalian nempel langsung dengan benda-benda panas. Setelah bonggol fit yang tadi sudah diem di tempatnya, ini kita tinggal atur-atur aja mana yang ke injektor 4, 3, 2, 1 dan lain-lain. Ini sangat mudah karena sudah aku labelin juga untuk wiringnya, jadi nggak akan ketukar, dan panjangnya pun memang sudah pada tempatnya. Ibaratkan ini anak SD aja bisa nyelokinnya, karena memang semua kabelnya sudah panjangnya sudah menyesuaikan. Nggak ada kabel yang kepanjangan dan nggak ada kabel yang kependekan juga, dan semua ujung kabelnya sudah aku labeling sesuai dengan tujuannya masing-masing, jadi udah ada petunjuk jalannya gitu. Serta tidak ada kabel yang semerawut, walaupun memang kalau pakai solasi juga memang tidak semerawut, cuman tidak sesmooth ini. Jadi apa yang kita kerjain part 1, 2, dan 3 itu sangat-sangat worth banget sih kalau menurut aku ya. Nah, ini udah aku colokin untuk yang bagian kabinnya. Jadi sekarang kita bakal nyolok-nyolokin sesuai dengan apa yang tertulis di sininya. Ini udah aku labelin juga, jadi sangat-sangat mudah. Ini untuk injektor, ini untuk bagian depan dan lain-lain. Anak SD pun bisa deh kayaknya kalau tahu ini itu namanya ini. Ya, ini sangat gampang. Ini untuk TPS, udah tulisan untuk TPS. Ini untuk intake airtime, sudah tulisan untuk intake airtime. Jadi udah sangat gampang sekarang. Nggak harus meraba-laba lagi ya. Sekarang tinggal kita colokin aja. Mau kamu yang nyolokin ya? Oke, sekarang kita colokin ya. Pro tip, sebelum kalian colokin semua konektornya, aku sarankan kalian layering dulu. Contohnya layering itu adalah yang atas untuk injektor, yang tengah untuk bagian depan seperti TPS, intake airtime, dan cam angle sensor, dan yang bagian bawah itu untuk 12 volt supply serta auxiliary input. Gunanya layering ini adalah supaya tidak ada kabel yang muter-muter di engine harness kalian. Jadi semua kabelnya itu memang benar-benar beloknya itu belok, tidak harus muter-muter dulu. Yang berfungsi untuk mengurangi stres pada kabel atau engine harness kalian, karena kan panjangnya sudah kita tentuin waktu pas di part 2 kemarin. Selanjutnya kita tinggal colokin sesuai dengan labeling yang udah kita bikin untuk VTC, untuk TPS, dan untuk cam angle sensor. Ini sangat-sangat mudah karena udah ada labelnya kan, udah kita bikin labelnya juga. Nah, ini untuk yang baterainya dengan yang face idle-nya. Aku belum pasang untuk idle out control-nya karena idle control-nya lagi dibongkar dulu, serta soketnya juga belum datang. Jadi ini aku bakal pasang menyusul. Pokoknya nanti rencananya bakal tempel di sini aja ya. Dan untuk yang baterai plus ini aku sambunginnya ke dynamo starter. Ini gunanya untuk power semua sensor-sensor yang ada di engine bay, dan dia koneknya ke relay yang kemarin aku bikin. Kalau kalian nggak ngerti atau roaming, kalian harus nonton part 1, part 2, dan part 3-nya. Nah, sekarang untuk yang di dalam engine bay-nya kita tinggal colokin. Ini ya, tetap aku masih pakai yang mock up ya. Tinggal kita colokin ke sini. Nah, ini ceklek satu ya. Kemudian ceklek lagi. Nah, ini untuk yang ke sasisnya susah gampang. Kalau kalian punya wiring diagram dari sasis ini S14 ini, di sini ada tercantum kabel oranye ini gunanya untuk apa dan yang ini untuk apa. Nah, untuk yang sasis ini kita hanya perlu 12 volt ignition, fuel pump trigger untuk relay, tachometer, dan fan, sama satu lagi ground. Nah, ini nyambung ke sasis, harus cari grounding yang bagus. Kalau kalian nggak punya wiring diagramnya ini kemana-kemana, kalian bisa pakai avometer. Kalian tinggal tarik aja pressure kunci on yang mana yang ngasih 12 volt.
Kemudian kalau untuk yang fuel pumpnya itu kalian juga harus tahu fuel pump relay yang mana. Kemudian kalian pakai avometer juga, kabel yang mana nih yang nyambung ke fuel pump relay. Kemudian untuk tachometernya juga agak sedikit susah sih kalau tachometer. Kalian harus buka speedometernya untuk tahu kabel mana yang nyambung ke tachometer. Jadi disarankan kalian memang harus pinter-pinter cari manual diagram dari sasis yang bakal kalian kerjain. Kalau kalian nggak punya panduannya, kalian ibaratkan nggak punya petanya, jadi kalian pasti bakal nyasar-nyasar atau ngeraba-raba dulu. Tapi kalau kalian punya panduannya atau wiring diagramnya atau manual workshopnya dari sasis yang kalian bakal kerjain, itu bakal jauh lebih mudah buat hidup kalian. Dan jangan lupa colokin juga vacuum hose ke sini. Belum aku pasang sih. Colokin juga vacuum hose ini gunanya untuk map sensor, karena aku bakal pakai itu map sensor yang internal nempel di board si ECU-nya. Untuk bagian yang coil pack-nya, ini kita karena masih pakai coil yang aslinya, jadi masih ada ignitornya. Ignitornya asalnya ada di engine bay, cuman aku pindahin ke dalam kabin supaya lebih rapi engine bay-nya, walaupun pipingnya masih acak-acakan gila banget. Kita tinggal colokin yang dari ECU-nya, dan kita tinggal colokin juga untuk yang coil pack-nya. Susah. Dan 12 volt yang dari relay. Ini yang dari relay ECU, dan ini ke coil pack. Nah, kayak gitu. Jangan lupa ignitor juga perlu ground. Ini ground ignitornya kita setin aja dengan ground ECU yang tadi. Jadi untuk grounding ini harus benar-benar bagus, jangan sampai kalian groundingnya asal-asalan. Karena grounding yang bagus adalah salah satu kunci mobil yang reliable atau wiring yang reliable. Setelah ignitor sudah kita colokin, ini harus kita tempelin juga tempat yang aman. Nanti itu harus diteliti dulu tempat yang amannya di mana. Sekarang kita tinggal colokin yang depannya ya. Punggung coy. Untuk yang depannya ini juga sudah aku pakai braided, dan kita tinggal colokin sini. Udah selesai, tinggal colokin aki dan load base map. Kalau kalian penasaran pengen lihat gimana first crankingnya kalau udah ganti ECU, kalian tulis di komentar supaya aku bisa niatin untuk bikin videonya, karena bikin videonya itu emang agak sedikit malas sih, susah. Oke, jadi untuk Nissan F14 ini semuanya sudah terpasang, dari ECU yang di dalam sudah terpasang, tinggal yang ke sasisnya 12 volt, fuel pump trigger dan tachometer itu belum. Untuk coil pack-nya juga sudah terpasang semuanya, tinggal aku pasang nanti bus control di sini supaya busnya nggak kimcil-kimcil amat, karena kalau aslinya itu busnya hanya sekitar 0,5 bar atau 7 psi. Bakal aku crank up menjadi sekitar 10 psi ya, 0,8 lah. Dan fan-nya seperti yang bisa kalian lihat, engine harnessnya nggak beda jauh ya dengan sebelumnya tanpa engine harness. Sekarang udah pakai engine harness tapi tetap kelihatannya nggak ada kabelnya. Oke kan? Cuman ini doang nih, kelihatan keren ya. Ada tulisannya cam angle sensor, ada tulisannya VTC, ada juga tulisannya injektor dan lain-lain, ada juga tulisannya MF GAU. Jadi ini siap ranking. Oke, jadi untuk video bikin engine harness dari 0, part 1, part 2, part 3, dan ini yang terakhir part 4 sudah selesai. Buat kalian yang ngikutin dari part 1 sampai part 4, semoga kalian bisa bikin engine harness juga dari 0. Memang tidak ada cara cepat atau tidak ada cara yang baik menurut si A dan baik menurut si B, itu tergantung selera kalian. Tapi yang cara yang aku tunjukin adalah cara yang menurut aku terbaik dan terefisien. Kalau kalian punya cara yang lebih baik lagi, tolong kasih tahu di komentar supaya aku juga bisa belajar. Jadi untuk Nissan S14 ini sekarang kita tinggal ngidupin, kita tinggal masukin base map, kita tinggal pasang aki. Untuk tidak update, follow Instagram UJBD. Jangan lupa kalau video yang bantu klik tombol like-nya, dan jangan lupa juga tulis saran serta komentar kalian di kolom komentar supaya video kedepannya lebih seru lagi dan lebih informatif lagi. Jangan lupa subscribe juga supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya, karena video selanjutnya aku bakal membahas tentang mobil. Dan tahu ini mobil apa? Ya, aku bakal ngebahas tentang video mobil ini, yang aku bakal pasang bus meter, pyrometer, bus tuning, fuel tuning di engine diesel konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.